Tadi ini ada beberapa hal yang patut kita lakukan agar anak-anak kita, generasi kita itu adalah menjadi generasi yang sehat, generasi yang berkualitas. Maka diantaranya yang harus kita lakukan itu adalah ketika anak kita sudah lahir, maka jangan lupa memberikan makanan asupan gizi yang cukup sehingga anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik, gitu ya. Dalam Al-Quran, ibu semuanya saya yakin dekat pondok ini tahu, ya kan? Dengan Ustadz Zahid. Kalau tahu di sini, beliau yang saya telepon suruh ngisi ke sini, karena sama-sama penyuluh Pak. Tidak tahunya di ujung dari Ibrahimi. Tapi alhamdulillah bapaknya juga. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita, Bu, agar kita memberikan makanan kepada anak kita itu adalah makanan yang halal dan sehat. Jadi kalau makan itu adalah satu halal ini adalah aspek hukumnya. Yang kedua adalah makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang berkualitas. Nah, ini penting dari ibu semuanya untuk memberikan asupan yang memang itu dibutuhkan anak, sehingga anak kita itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Jangan sampai anak kita sudah lahir bagus, Bu, lahirnya tuh sehat, ditimbang 4 kilo ya kan, tapi karena salah urus akhirnya malah jadi tidak bertambah, malah makin kurus, ya kan. Itu adalah akibat dari kita salah urus. Maka perhatikan, ikuti kegiatan posyandu sehingga kita tahu perkembangan anak kita, kesehatan anak kita, beratnya kita timbang, kemudian tingginya kita ukur. Itu adalah untuk mengetahui kondisi perkembangan anak kita. Nah, perkembangan fisik, nah ini penting. Perkembangan fisik itu adalah ditopang dengan makanan, ya Bu ya. Makanan yang berkualitas. Ya, kadang-kadang kita ada pikiran, bos, yang penting warak, yang penting kenyang. Kalau bahasanya Pak Bin tuh, yang penting warak. Kita apa tuh Pak Warak? Kenyang ya, kenyang. Yang penting kenyang ya, usahakan kalau ibu boleh lah. Tapi kalau anak-anak kita yang masih usia balita jangan hanya mikir kenyang. Kalau ibunya ada apa-apa lah. Kalau ibunya yang penting kenyang Pak ya. Tahu rebus, ubi, nasi ubi boleh. Tapi kalau anak kita yang masih membutuhkan pertumbuhan di usia balita, itu harus dilihat. Ya, maka bolehlah ibunya itu makan nasi ubi, tetapi anaknya diusahakan ditambah dengan lauk yang menambah protein anak. Gitu Bu ya. Entah telur, kalau bisa ya, kalau ada sisa daging kurban yang sudah. Karena sayangnya daging kurban kita ini langsung habis, Bu. Ya mudah-mudahan kita kebagian. Ini jamaah haji itu mendapat pengembalian 3.000 ton dari Arab Saudi, itu dari daging dam yang disembelih di Arab Saudi, itu dibalikkan ke Indonesia, itu 3.000 ton. Jadi ada onta, ada kambing, ada sapi, tidak tahu campur aduk apa enggak, tapi yang jelas ada 3.000 ton dikembalikan Indonesia, kemudian akan dikemas dalam bentuk kaleng, ya, makanan siap saji. Ya mudah-mudahan sampai ke kita. Ya mestinya itu adalah dalam perencanaannya itu dibagi berdasarkan jamaah haji, karena itu adalah kumpulan dari denda orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan gizi anak kita, sehingga anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik. Jadi perhatikan betul, berikan asupan gizi yang berkualitas.
Jangan sembarangan, meskipun ekonomi kayak apapun keadaannya, sesulit apapun, jagalah anak kita dari dua makanan, yaitu halal dan sehat. Jangan yang penting makan jangan. Kadang-kadang orang komen ya, orang kadang-kadang buat slogan, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu slogan yang tidak benar tuh. Ya kan? Kan banyak slogan-slogan kayak gitu Pak Bin. Iya kan, itu slogan yang tidak memotivasi untuk berbuat kebaikan, tapi slogan yang bisa membuat kita mundur, menyalahi aturan agama atau menyalahi syariat Islam, ya kan? Kalau ada slogan yang haram aja susah, apalagi yang halal, baik slogan yang sangat tidak bagus. Tapi punya slogan, meskipun seberat apapun, berilah makanan yang halal pada anak kita, karena itu akan menjadi asupan gizi, akan menjadi darah, kemudian darah itulah yang akan membentuk perilaku anak, akan membentuk akhlak anak, akan membentuk fisik anak, dan fisik anak itulah yang akan menentukan kan. Maka sampai Rasulullah SAW mengingatkan, tidak akan bisa masuk surga orang yang di darahnya itu ada mengalir makanan yang haram, kan itu Bu ya. Berarti kan perlu, kalaupun ada kan perlu pencucian, perlu dicucikan yang sesungguhnya kan. Ya, artinya kita harus benar-benar kita sucikan dengan taubat, dengan istighfar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tumbuhkan anak-anak kita dengan makanan yang sehat, Pak, insya Allah itu akan, harapan kita bisa menjadi anak yang berkualitas, anak yang bermutu, kecerdasannya terjaga, ya kan? Ya semuanya adalah kecerdasan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi usaha kita itu perlu, ya kan? Dengan makanan yang bergizi itu bisa membantu kecerdasan otak. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, jaga terus kesehatan anak kita melalui pemberian asupan makanan gizi yang cukup bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang tidak berkualitas, anak-anak yang tidak bermutu, kemudian akan menjadi beban kita bersama di kemudian hari. Kita kan sayang Bu ya, diberi anugerah oleh Allah. Tidak semua anak, tidak semua pasangan suami istri diberi anak oleh Allah kan. Kita yang sudah diberi anak oleh Allah, sudah diberi keturunan, ya mari jaga sebaiknya sehingga mempunyai keturunan yang bermutu, bisa meneruskan, bisa melangsungkan kelangsungan dari kehidupan kita, ya kan Bu ya. Jadi nilai Ibu, secara singkat apa yang sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memberikan asupan gizi kepada anak kita yang cukup, sehingga bisa menjadikan anak kita itu adalah anak yang sehat, sehingga stunting itu jauh dari keturunan kita. Cukup sekian, kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada ditanyakan Bu boleh soal